Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin ila an qala Jami'ut Tirmidzi wa qala sayyiduna al-imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu an innal imam al-Ghazali ta'allaqa akhir umrihi bi ilmil hadits hatta qala ba'duhum law tala umruhu la arkhasa tilkal bid'ah. Kita masih pada pembahasan kitab-kitab hadis dan syarah-syarahnya yang dianjurkan untuk dibaca oleh para ulama. Sebelumnya yaitu Shahihul Bukhari, yang kedua Sunan Abi Dawud, yang ketiga Jami'ut Tirmidzi. Turmud ini bukan daerah Arab, tapi daerah Ajam. Daerah Ajam. Turmudzi ini tiga bahasa. Kalau taknya itu di dhammah, mimnya di dhammah, Turmudzi. Kalau taknya di fathah, mimnya di fathah, Tarmadzi. Kalau taknya di kasroh, mimnya harus di kasroh, Tirmidzi. Ada dua Imam Tirmidzi ini. Ada Imam Tirmidzi ya ahli hadis ini. Ada yang satu Hakim At-Tirmidzi, seorang ulama sufi ahli tasawuf yang mana makamnya itu ada di Uzbekistan, karena di sana itu daerah Turmud. Imam At-Tirmidzi ini Muhammad bin Isa, salah satu daripada ulama hadis yang sangat dipuji hafalannya. Jadi hafalan daripada Al-Imam At-Tirmidzi ini sangat istimewa, sangat kuat, sampai digambarkan kalau seseorang ini ingin hafalan yang kuat seperti Al-Imam Tirmidzi. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, innal imam Al-Ghazali ta'allaqa akhir umrihi bi ilmil hadits. Imam Ghazali ini panutan daripada Sadah Bani Alawi. Para habaib itu panutannya Imam Ghazali. Imam Ghazali ke kanan, ikut ke kanan. Imam Ghazali ke kiri, ikut ke kiri. Artinya paling banyak yang diikuti Imam Ghazali. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Imam Ghazali ini ulama yang hebat. Fikih, ahli fikih. Ada 3 kitab karangan beliau. Al-Basit. Basit itu berapa juz gitu, besar, Basit. Kemudian karena dilihat terlalu banyak, diikhtisar, diringkas lagi sama Imam Ghazali dari Basit menjadi Al-Wasit. Itu karangan Imam Ghazali itu, kalau disebut Al-Wasit Imam Ghazali. Dari Al-Wasit itu orang-orang masih malas membacanya, diringkas lagi sama Imam Ghazali dari Al-Wasit menjadi Al-Wajiz. Filsafat juga ahlinya Imam Ghazali. Tapi di akhir umur sudah tua, Imam Ghazali lebih banyak berkecimpung di dalam ilmu hadis. Paling banyak berkecimpung di akhir umur dalam ilmu hadis. Dan yang dipelajari oleh Al-Imam Ghazali dan yang dikaji adalah Jami' At-Tirmidzi.
kumpulan daripada Imam Turmudi, hadis kumpulan daripada Imam Turmudi. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, law tala umruhu la arkhasatil kalbidoah. Seandainya umur Imam Ghazali itu panjang, seandainya umur Imam Ghazali itu panjang, niscaya Imam Ghazali akan merekomendasikan waktunya atau hidupnya untuk mempelajari Al-Bid'ah, itu kitab Jami' At-Turmudi, seandainya umurnya panjang. Wa kana aktsaru ta'alluqihi min kutubil hadithi bi Jami' Turmudi. Paling banyak yang menjadi sandaran dalam kitab hadis itu Jami' Turmudi yang dipegang oleh Al-Imam Ghazali. Hatta ruwiya anhu, sampai diriwayatkan, man indahu Jami'ut Turmudi ka'annama indahu nabiyyun yatakallam. Dikatakan oleh Imam Ghazali, siapa yang di rumahnya punya kitab Jami' At-Turmudi, siapa yang punya di rumahnya kitab Jami' Turmudi, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara ada di rumahnya, seakan-akan Nabi berbicara di rumahnya. Artinya ini adalah sanjungan atau pujian dari Imam Ghazali kepada kitab Jami' At-Turmudi. Sanjungan dari Imam Ghazali bukan berarti kitab-kitab hadis yang lain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim tadi itu kurang istimewa. Tidak, ini hanyalah sanjungan Imam Ghazali kepada Jami' At-Turmudi. Ini kalimat, kata ulama, pujian ini Imam Ghazali mengambil daripada Imam Turmudi. Imam Ghazali mengambil daripada Imam At-Turmudi. Dikatakan ketika dikarang itu kitab oleh Al-Imam At-Turmudi, ketika dikumpulkan, ketika Imam Turmudi mengumpulkan daripada Jami' Turmudi, kitabnya dikumpulkan, itu kitab sama Imam Turmudi disodorkan kepada ulama-ulama Hijaz, sekarang namanya Saudi, dulu Hijaz, kemudian disodorkan kepada ulama-ulama Irak, tempatnya ulama, disodorkan kepada ulama-ulama Khurasan. Ulama Khurasan itu Imam Ghazali dari Khurasan, Imam Haromen dari Khurasan, Asy-Syirazi, Syiraz itu daerah di Khurasan. Khurasan itu kalau zaman sekarang itu Iran. Kalau zaman sekarang itu Iran. Ketika disodorkan itu kitab oleh Imam Turmudi, Imam Turmudi berkata kepada ulama-ulama tersebut, man kana hadzal kitab fi baitihi fa ka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Siapa orang yang punya kitab ini, kata Imam Turmudi, maka di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan berbicara, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Jadi Jami' Turmudi itu termasuk salah satu kitab yang istimewa yang menjadi pegangan daripada Al-Imam Ghazali, salah satu daripada Kutubus Sittah. Hadis itu kan ada Kutubus Sittah, 6 kitab yang istimewa. Mungkin 2 minggu yang lalu disebutkan dalam halaman sebelumnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Turmudi, Ibnu Majah, dan An-Nasai, jumlahnya 6. Al-Muwatta lil Imam Malik. Nah, juga di sini kitab yang menjadi kajian daripada ulama-ulama dulu, yaitu kitab Muwatta. Muwatta ini kitab pertama daripada kitab hadis. Imam Malik ini guru daripada Al-Imam Syafi'i. Imam Malik ini gurunya adalah seorang tabi'in, Imam Az-Zuhri. Imam Bukhari itu di bawah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ya lebih lagi di atas daripada Al-Imam Bukhari. Imam Malik ini kakeknya adalah seorang sahabat.
kakek daripada Imam Malik ini adalah seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikenal Imam Malik ini dengan julukan Imamu Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah. Kenapa dinamakan Imam Daril Hijrah? Karena beliau tinggal ada di kota Madinah. Sedangkan Madinah tempat hijrahnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan Imam Daril Hijrah. Dan para salaf itu mengedepankan Imam Malik di dalam masalah amalia ibadah. Kenapa? Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Artinya amalia ibadah yang dilakukan oleh Imam Malik ini turun temurun sampai kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Nabi di zamannya pasti dikerjakan oleh muridnya Nabi. Siapa? Para sahabat. Sahabat yang tinggal ada di kota Madinah pasti punya murid siapa? Tabi'in. Tabi'in punya murid, tabi'in sampai punya murid Imam Malik. Artinya yang dikerjakan oleh Imam Malik di kota Madinah daripada amalia ibadah itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh penduduk Madinah sebelumnya yang sumbernya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu fil Muwatta. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas menyanjung dan memuji kitab Muwatta. Apa kata beliau? Huwa kitabun yamilu ilaihi salaf wa yuqaddimunahu 'alal katsiri minal kutubis sihah al-mawthuqi biha wa yaqulun al-marji'u fil amali ila amali ahlil Madinah. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, kitab Muwatta ini kitab yang yamilu ilai salaf, kitab yang para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu itu condong dengan kitab ini. Ulama zaman dulu itu ketika dikarang kitab Muwatta, mereka itu bergembira. Gembira mereka. Ada satu kitab yang isinya hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengumpulkan hadis Nabi ini tidak sama dengan mengarang kitab. Kalau mengarang kitab seperti zaman sekarang itu enak, nggak capek. Tinggal muqabalah mengambil kitab yang banyak kemudian diringkas baru jadi kitab. Kalau zaman dulu Imam Malik, Imam Bukhari itu mengarang kitab harus keliling dari kota ke kota, dari negara ke negara. Untuk apa? Mengambil riwayat hadis. Dari kota ini diambil riwayat hadisnya apa, dari kota ini diambil riwayat. Di samping menulis, mereka juga keliling mengambil ilmu dari pintu rumah ke pintu rumah. Jadi berat zaman dulu kalau mengarang kitab. Memang tidak mengarang itu kan buah daripada pikirannya, kemudian disampaikan pada kitab. Ini memang tidak mengambil karena hadisnya Nabi ya, tapi gitu capek, keliling dari tempat ke tempat yang satu kemudian dikumpulkan. Wa yuqaddimunahu 'alal katsiri minal kutubis sihah al-mawthuqi biha. Ulama dahulu para salaf yuqaddimunahu, mengunggulkan, menomorsatukan kitab Muwatta Imam Malik ini dibandingkan banyak daripada kitab-kitab hadis yang sahih yang dipercaya. Mengunggulkan. Bahkan Muwatta ini banyak syarahnya. Banyak. Di antaranya Tanwirul Hawalik fi Muwatta'il Imam Malik, itu dikarang oleh ulama India, Waliullah Al-Kandahlawi. Dulu kita di Hadramut belajar Muwatta pakai syarah Tanwirul Hawalik. Kalau sekarang ini ulama-ulama yang ahli ilmu hadis itu banyak di daerah India, banyak. India, Pakistan itu banyak ulama yang ahli hadis sampai sekarang. Sampai madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren di India itu banyak pesantren-pesantren yang namanya pesantren Darul Hadis. Karena banyaknya orang-orang yang condong di sana dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqulun, dan berkata ulama, al marji'u fil amal,
ila amali ahlil Madinah. Marja di dalam amalia ibadah, misal orang Madinah, orang Madinah ketika kunut mengangkat tangan, orang Mekah tidak mengangkat tangan, misal ini. Mana yang dikuatkan? Ulama-ulama ngambil daripada ulama Madinah. Kenapa? Karena mereka ke atasnya bersambung kepada siapa? Amalia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal di dalam hadis Nabi mengatakan seperti ini. Cuma kita sebagai pembaca hadis bingung kadang-kadang. Maksudnya Nabi itu gimana? Nah, itu ulama zaman dulu melihat kepada amalia penduduk Madinah. Gimana yang dilakukan oleh penduduk Madinah? Ketika penduduk Madinah melakukan seperti itu, ya itu sudah yang menjadi sandaran, yang menjadi pijakan atau yang menjadi patokan amalia ibadah. Jadi marja di sini patokan daripada ibadah atau pijakan itu kembali kepada ulama-ulama Madinah, ahli Madinah. Kemudian ada lagi syarah hadis yang paling istimewa, yaitu Fathul Bari lil Hafidz Ibn Hajar. Fathul Bari karya daripada Al-Imam Ibn Hajar. Satu-satunya ulama yang dijuluki Amirul Mukminin, ulama yang dijuluki Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu ibaratnya pemimpin tertinggi daripada umat Islam. Itu Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu julukannya Amirul Mukminin. Nah, untuk ilmu hadis yang dijuluki Amirul Mukminin hanya satu, yaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir di Asqalan. Asqalan itu di Gaza sana. Asqalan itu di Palestina. Asqalan itu ada di Palestina. Ibn Hajar itu ada tiga. Ada Ibn Hajar Al-Asqalani ini, ada Ibn Hajar Al-Haytami. Ada Ibn Hajar Al-Haytami yang mengarang Minhajul Qawim atau Tuhfatul Muhtaj, syarahnya Irsyad, Imdad, banyak. Fatawa. Al-Haytami, bukan Al-Hitami ya, Al-Haytami. Ada lagi Ibn Hajar Al-Haythami, pakai fa, Al-Haythami. Itu yang mengumpulkan hadis-hadis kitab Majma'uz Zawaid. Itu Ibn Hajar Al-Haythami. Kalau ini Ibn Hajar Al-Asqalani. Dikatakan oleh Al-Imam Suyuti, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini terobsesi dengan kecerdasan daripada Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani julukannya itu Abil Fadl. Itu terobsesi dengan kecerdasan daripada Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini murid daripada Al-Imam Ibn Taimiyah. Alim Imam Az-Zahabi ini, pengarang Syiar A'lamin Nubala dan banyak. Cerdas, hafalannya kuat. Suatu saat Al-Imam Ibn Hajar ini pergi ke Mekah. Kalau zaman itu sampai zaman sekarang sama. Orang kalau ke Mekah itu tiap hari minumannya itu air Zam-Zam. Minumannya air Zam-Zam. Ketika minum air Zam-Zam, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu niat, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung yang niat. Misal minum air Zam-Zam tujuannya apa? Agar dipermudah oleh Allah kalau mempelajari kitab, membaca kitab dipermudah, atau Allah memberikan kekuatan hafalan, atau urusan dunia agar dia menjadi kaya raya, orang yang ahli, terserah. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Nah, Al-Imam Ibn Hajar ini ketika minum air Zam-Zam, beliau ini niat ingin memiliki kecerdasan seperti Al-Imam Az-Zahabi, gurunya Imam Zahabi ini. Wis minum seperti itu. Subhanallah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa?
memiliki kekuatan hafalan seperti Al-Imam Dzahabi. Setelah haji pulang, lewat 20 tahun kembali lagi Imam Ibn Hajar Asqalani ke Mekah. Ketika yang kedua kalinya pergi ke Mekah, ketika minum air Zam-Zam, niat ini Al-Imam Ibn Hajar Asqalani ingin memiliki kehebatan melebihi daripada gurunya Adz-Dzahabi, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Dengan apa? Dengan minum air Zam-Zam. Artinya ya bukan cuma minum air Zam-Zam toh, enggak cuma itu. Beliau juga mengkaji, mempelajari sambil dibarengi dan dibantu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Imam Suyuti mengetahui Ibn Hajar seperti itu, Imam Suyuti juga niru. Ketika minum air Zam-Zam, Imam Suyuti ingin memiliki kehebatan seperti Al-Imam Bulkini atau Al-Imam Sirajuddin Al-Baqillani, Al-Imam Sirajuddin Al-Bulkini atau Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Niat seperti itu Imam Suyuti. Subhanallah, diberi kehebatan, kelebihan oleh Allah. Imam Suyuti itu tidak ada ilmu di dalam Islam kecuali punya karangannya. Nahwu punya karangannya secara alfiyah, fikih ada, hadis ada, faraid, semua bidang ilmu Imam Suyuti ini punya karangannya. Mungkin kalau dikumpulkan karangan Imam Suyuti itu 600 mungkin saking banyaknya. Hebat Imam Suyuti. Sebagian ulama mengkritisi Imam Suyuti. Sebenarnya Imam Suyuti berbicara sesuai dengan magomnya, dengan kedudukannya. Setiap 100 tahun itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan yang namanya mujaddid. Mujaddid itu yang memperbaharui urusan agama. Bukan agama ini diperbarui seperti mobil, catnya diperbarui, bukan gitu. Diperbarui itu menghidupkan kembali daripada syiar-syiar agama yang mulai redup, dihidupkan kembali. Lah, mujaddid ini seorang mujtahid. Setiap 100 tahun ada. 100 tahun, setelah 1 tahun yang pertama itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua siapa gitu, sampai tahun ketiga siapa? Tahun keempat Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali tahun keempat. Nah, setelah tahun keempat itu ada perbedaan pendapat ulama. Tahun kelima itu khilaf ulama antara imam ini dan imam itu. Tahun ke-6 khilaf antara ulama ini dan itu. Sampai tahun ke-10 itu khilaf antara Al-Imam Romli dan Al-Imam Ibn Hajar. Yang kuat Imam Romli kata ulama. Kenapa? Karena seseorang itu dianggap mujaddid, dia harus hidup sebelum tahun tersebut berlalu. Nah, Ibn Hajar meninggal terlebih dahulu. Kurun ke-11 ya Ibn Hajar yang meroli. Tahun ke-12 Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tahun ke-13 Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Sekarang ini tahun ke-14. Wallahu alam siapa? Sekarang ini tahun ke-14. Wallahu alam siapa yang menjadi mujaddid. Yang jadi mujaddid tahun 1400 ini sebelum lewat ke 1500 dia harus terus hidup. Kalau dia kemarin hidup, sekarang sudah meninggal, nggak bisa masih. Harus dia hidup sampai tahun ini lewat. Jadi setiap 100 tahun itu ada. Nah, Imam Suyuti saat itu bukan sombong ya. Kalau ulama itu namanya tabajjuh. Tabajjuh itu kalau kita melihat seperti orang sombong, tapi tidak. Memang kedudukan dan pangkat Imam Suyuti sudah mencapai level tersebut. Saat itu Imam Suyuti mengatakan, saya mujaddid tahun ini. Nah, di situ sebagian ulama tidak setuju dengan Al-Imam Suyuti dan setuju dengan ulama yang lainnya. Sehingga di tahun itu, tahun keberapa itu khilaf. Tahun ke-8 atau 9 khilaf antara Imam Suyuti dan siapa saat itu. Imam Suyuti ketika ke Mekah minum,
kepingin mendapatkan kehebatan seperti Al-Imam Al-Bulkini atau Al-Baqillani. Akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari wa qala nafa'allahu bih, dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, lamma warada Fathul Bari ila Zabid, ketika kitab Fathul Bari sampai ke kota Zabid, ketika kitab Fathul Bari sampai ke kota Zabid, amara sultan antuzayyan al-balad kulluha, penguasa di sana memerintahkan satu kota untuk dihiasi semuanya. Jadi sanad hadis yang dimiliki, sanad hadis Bukhari yang dimiliki oleh ulama-ulama Hadramut berasal dari Zabid. Zabid ini kalau dulu itu Yaman Utara, Hadramut Yaman Selatan. Yang di Hadramut mendapatkan sanad Sahih Bukhari dari Zabid. Zabid itu sampai sekarang tempatnya ulama, bukan tempatnya santri, bukan ulama. Kalau santri banyak sampai sekarang. Sampai di sana itu sampai sekarang namanya ada Baitul Faqih, rumah orang ahli fikih. Di situ orang-orang belajar. Sampai di sana itu santri-santri itu diajari bagaimana caranya. Di dalam fikih itu ada kan bab qadha. Kalau di pengadilannya apa? Caranya di pengadilannya ada di sana diajari sampai sekarang. Zabid itu tempat ulama hebat-hebat. Pengarang daripada Ithafus Sada Al-Muttaqin, syarah daripada Ihya. Pengarang syarah daripada Ihya itu di Zabid. Juga yang ikhtisar, yang meringkas Sahih Bukhari, ada Mukhtasar Sahih Bukhari, itu juga dari Zabid Az-Zabidi. Kemudian yang mensyarahkan daripada kitabnya Imam Suyuti itu Jami'us Shaghir, itu ada Faidul Qadir, juga ada yang lain yang mensyarahkan, juga ada yang dari Az-Zabidi. Az-Zabidi saya lupa namanya, itu mengarang syarahnya ya dia meringkas Sahih Bukhari dan juga mensyarahkan kitab hadis apa gitu. Kemudian kita membaca kitab itu dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu ada kitab dikarang oleh Al-Imam Ibn Mukri. Itu juga berasal dari Zabid. Dari Zabid ini. Kemudian ada Sayyid Ahmad bin Musa bin Ujail dalam fikih itu dari Zabid. Banyak dari Yaman Utara itu ulama zaman itu. Seperti kitab yang berjuz-juz itu namanya Al-Bayan Lil Imrani. Bayan Lil Imrani, karangan daripada Imrani, itu dari situ juga. Semua dari sana. Banyak ulama di Zabid. Lah, ketika syarah daripada Bukhari, Fathul Bari, syarah daripada Bukhari itu banyak. Ada syarah Bukhari itu namanya Umdatul Qari. Ada Umdatul Qari. Ada syarah Bukhari itu Ibn Battal, karangan daripada Al-Imam Ibn Battal. Ada lagi syarah Bukhari itu karangan Kashmir apa itu? Cuma yang paling top syarah Bukhari ada namanya Irsyadus Sari. Irsyadus Sari. Kata ulama, Irsyadus Sari itu barokah. Cuma kalau kepingin ilmu, di sini tempatnya Fathul Bari. Di situ di Fathul Bari itu jelaskan, seandainya ada anak kecil, ada orang non muslim punya anak kecil kemudian mati, ada non muslim punya anak kemudian mati sebelum balik, kira-kira di mana tempatnya dia? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan dia termasuk Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka, di tengah-tengah. Ada yang mengatakan anak kecil tadi langsung di surga, ada yang mengatakan di neraka. Lah itu khilafnya, perbedaan pendapatnya disebutkan dalam Fathul Bari ada 40 pendapat. Yang lainnya tidak ada seperti itu.
Saking hebatnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini. Hebat Al-Asqalani. Ketika syarahnya Fathul Bari ini, ketika Fathul Bari sampai ke Zabid, dengar ini, penguasa saat itu dengar, penguasa Zabid, penguasanya juga ulama di sana, penguasanya juga ulama. Ulama memerintahkan satu kota Zabid untuk dihiasi rumah-rumahnya, dikasih lampu-lampu, dihiasi gitu. Kenapa? Karena akan datang kitab Fathul Bari. Kalau kita tidak kan dihiasi kapan? Kalau ada kemerdekaan, dihiasi kalau ada apa? Kalau ada bulan Ramadan. Ini tidak dihiasi karena akan kedatangan kitab Fathul Bari, syarah daripada Bukhari. Enggak cukup itu, penguasa wa amara ahlaha bil khuruji ila mulaqatihi ta'dziman li hadzal kitab. Semua penduduk diperintahkan untuk keluar semuanya oleh penguasa. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan daripada kitab tersebut. Jadi kitab tersebut datang, pernah lihat di YouTube itu, ketika datang gelas tempat minumnya baginda Nabi Muhammad ke negara Chechnya, itu ketika datang, itu disambut kanan kiri jalan raya semuanya itu penduduknya. Kenapa? Menghormati daripada peninggalan baginda Nabi Muhammad. Masih ada seperti itu, masih ada. Chechnya itu mayoritas muslim, 100% orang Islam. Dan presidennya itu 5 waktu sholat di masjid. Tidak ada seperti Chechnya itu, istimewa. Jadi ketika Fathul Bari ini masuk di Zabid, semua penduduknya keluar menyambut daripada kedatangan kita tersebut. Wakila li Syekh Asy-Syaukani, Imam Syaukani itu seorang ulama yang berasal dari Yaman Utara. Madhabnya dia Syiah Zaidiyah. Kalau kita kan madhab Syafi'i, ada madhab Malik, Abu Hanifah, madhab Hambali. Di Yaman Utara sampai sekarang, itu ada madhab Zaidiyah. Di sana juga masih ada masjidnya Imam Ali bin Abi Thalib ada. Syiah Zaidiyah itu enggak sama seperti Syiah yang ada. Syiah Zaidiyah ini hampir atau mendekat kepada ahli sunnah wal jamaah. Tidak seperti Syiah yang lainnya. Syiah yang hampir mendekat kepada ahli sunnah, ajarannya. Di antara pembesar daripada Syiah Zaidiyah yang hebat ya ini Imam Syaukani ini. Imam Syaukani ini bukan ulama kaleng-kaleng, ulama kelas mujtahid. Banyak karangan kitabnya banyak, dan mirip kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Fikihnya itu menggunakan logika. Kalau sudah menggunakan logika ini cerdas biasanya. Ini Imam Syaukani. Banyak karangan daripada Imam Syaukani. Ketika Fathul Bari sampai ke kota Zabid, ada seseorang ulama berkata kepada Imam Syaukani, "Hala syarahta Sahih al-Bukhari? Tidakkah engkau mensyarahkan Sahih Bukhari?" Sebenarnya Imam Syaukani kalau mensyarahkan Sahih Bukhari itu bisa. Kenapa? Karena kelasnya alim. Imam Syaukani itu mensyarahkan daripada Bulughul Maram. Tahu hadis Bulughul Maram? Bulughul Maram itu ada syarahnya Ibanatul Ahkam, karya daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Alwi Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Nah, ini Asy-Syaukani juga mengarang syarah daripada Bulughul Maram. Alim top. Ketika ditanya, "Tidakkah Anda mengarang kitab syarah dari Sahih Bukhari?" Apa jawaban beliau? La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah fatah. Artinya ini namanya bukan istimbat. Jadi mengambil daripada sesuatu yang sudah ada istilahnya. Selain istimbat itu ada. Mengambil hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi menguasai Mekah, Fathu Makkah, Nabi dari Madinah kemudian ke Mekah. Fathu Makkah itu terjadi ketika tanggal 17 Ramadan juga.
Itu orang-orang kafir ada di Mekah takluk semuanya, sudah pasrah sama Nabi. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkannya kota Mekah. Nabi kan dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke kota Mekah. Dikuasai kota Mekah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Lah ini Imam Syaukani begitu juga jawabannya. Kenapa Anda tidak mengarang Sahih Bukhari? Apa jawaban beliau? Tidak perlu lagi kita ini hijrah membaca kitab syarah Bukhari yang lainnya setelah dikarang Fathul Bari. Ini aja sudah cukup istimewa, ibaratnya begitu. Saking topnya ini kitab Fathul Bari, banyak. Kalau mau beli 10 jilid lebih Fathul Bari itu. Intinya hebat di situ ilmu semuanya. Yang terakhir syarah Muslim. Semua ulama hadis ini orang ajam, bukan orang Arab, kecuali Imam Muslim. Kecuali Imam Muslim ini berasal dari negeri Arab, dari keturunan Arab. Yang lainnya bukan keturunan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, itu 5 orang tadi itu bukan orang Arab. Yang orang Arab hanya satu, Imam Muslim ini. Imam Muslim juga berasal dari Khurasan. Khurasan sekarang Iran, tempatnya ulama dulu. Imam Muslim itu ketika mengarang, beliau makan kurma 1. Setiap makan kurma 1 biji, bayarannya kepada Allah sholat 2 rakaat. Waktu itu berapa ribu kurma yang dimakan? Ya, sholatnya kali ribuan itu sudah. Sambil ngarang, sambil nulis. Syarah Muslim ini karangan Imam Nawawi. Syarah Muslim karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya banyak kitab yang menjadi pijakan, rujukan ulama. Yang tertinggi rujukan daripada kitab Imam Nawawi itu namanya At-Tahqiq, tahqiq. Yang kedua Rawdatut Thalibin. Yang ketiga Majmu' Syarah Muhadzab. Yang keempat Minhajut Thalibin. Jika ada perbedaan di dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi mengatakan B atau mengatakan A. Kemudian di Tahqiq mengatakan yang lain, yang diambil yang di Tahqiq lebih kuat. Di Minhaj mengatakan gini, di Raudhah mengatakan yang lain, kita ambil yang Raudhah. Tingkatannya nomor 2. Di Minhaj seperti ini, di Majmu' seperti ini, kita ambil yang di Majmu'. Kenapa? Tingkatannya nomor 3. Syarah Muslim ini tingkatannya nomor 5 daripada kitab-kitab Imam Nawawi. Wa qala radhiyallahu an, berkata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, inna wajadna minal barakati wan nuri wal ilmi wal ifadati wal istifadati fi hadhil kutubi thalathah ma lam najidhu fi ghairiha. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini berkecimpung dalam hadis. Jarang ulama Hadramut itu ahli hadis. Habib Ahmad bin Hasan ini ahli hadis karena beliau belajarnya ada di Hijaz. Ulama Hadramut yang lain itu belajarnya di Hadramut. Habib Ahmad bin Hasan belajar ada di Hijaz, Saudi zaman sekarang, di Hijaz. Siapa guru daripada Habib Ahmad bin Hasan Attas? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu gurunya Habib Ahmad bin Hasan Attas. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Duror satu kelas dengan Habib Ahmad, sama-sama muridnya Sayyid Ahmad Zaini. Dan Habib Ali juga murid daripada Habib Ahmad bin Hasan Attas. Mbah Hasyim Asy'ari muridnya ini. Jadi adik kelasnya. Mbah Hasyim itu juga belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Cuma adik kelasnya Habib Ahmad bin Hasan Attas, adik kelasnya. Adik kelas daripada Habib Ali Al-Habsyi juga. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan, kami mendapatkan daripada barokah, cahaya, ilmu, faedah di dalam 3 kitab ini. Di dalam 3 kitab ini, malam najidhu fi ghaira, dan kami tidak mendapatkan barokah di selain 3 kitab ini. Daripada apa aja di sini? Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab Itqan. Kemudian Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian Al-Itqan ini kalau tidak salah punya Imam Suyuti. Yang ketiga kitab Yawaqit wal Jawahir fi Aqaidil Akabir, karya daripada Imam Sya'rani.
ucapan Imam Nawawi seperti ini bukan berarti selain 3 kitab ini nggak ada barokahnya. Ya semua kitab ada barokahnya. Seandainya guru kita misalnya punya kitab, di pondok ini guru kita punya kitab, ya ada barokahnya. Mungkin Imam Nawawi mendapatkan barokah banyak dari 3 kitab ini sehingga beliau memujinya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kata Imam Nawawi, fa'alaika bimutola'atiha wa mudawamatin nadhari fiha. Hendaknya atas kalian mutola'ati, mengkajinya, wa mudawamatin nadhari fiha, dan yang sering-sering untuk membukanya, membacanya. Kenapa? Karena ada keistimewaan dalam 3 kitab ini, kata Imam Nawawi. Nah, kita tidak ahli, kita ini tidak ahli apa-apa. Ketika kita ingin membaca kitab, paling tidak kita mengikuti petunjuk ulama seperti yang disebutkan ini. Oh, kitab hadis yang dibaca ini. Atau kalau kita nggak tahu, tanya sama guru-guru kita yang di pondok. Kenapa? Guru-guru kita di pondok pasti sudah pernah mendapatkan petunjuk dari kiai. Oh, baca kitab ini. Jangan asal membaca kitab pilihannya kita. Kenapa? Kita nggak tahu isinya. Tapi orang yang sebelum kita pernah membaca tahu isinya. Jadi dengan membacanya kita tahu isinya ini istimewa dan seterusnya. Oleh karenanya mari, ketika kita melihat kitab-kitab ulama zaman dahulu, mereka ini orang-orang hebat semua. Waktunya dihabiskan untuk membaca kitab. Kalau sekarang waktu itu habis dengan HP, lihat TikTok, lihat YouTube, macam-macam sudah. Kurangi itu semuanya meskipun ketika hari liburan. Perbanyak daripada apa? Mengkaji ilmu agar kita menjadi orang yang hebat. Orang hebat itu tidak harus anaknya ulama, tidak harus. Tidak harus orang hebat itu anaknya habaib, anaknya kiai. Anaknya siapapun, mereka yang mau mengkaji ilmu, yang mau mempelajari daripada ilmu, dia juga akan menjadi seorang yang alim, seorang yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.